Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang bocah bernama Meiji. Ia tampak sedang melakukan berbagai pekerjaan rumah, mulai dari menyapu, mencuci piring, hingga menyiapkan obat untuk neneknya yang terlihat sakit. Tak lama, seorang guru dan seorang pria datang ke rumah mereka. Mereka berniat membantu dengan memberi tawaran tempat tinggal dan pendidikan gratis untuk Meiji. Tapi, orang tua Meiji menolak tawaran itu. Mereka berkata bahwa hidup mereka sudah cukup dan bahagia seperti ini. Namun tak disangka, orang tua Meiji sebenarnya adalah keluarga kaya raya. Setelah tamu-tamu itu pergi, mereka langsung masuk ke mobil mewah dan menuju ke suatu tempat, memperlihatkan kenyataan yang disembunyikan dari dunia luar. Esok harinya, Meiji bersiap untuk pergi ke sekolah. Ia berpamitan kepada neneknya yang tampak perhatian. Tapi ternyata, nenek itu bukan nenek kandung, melainkan seorang guru profesional yang disewa khusus oleh ayah Meiji untuk mengawasinya setiap hari. Saat di jalan, Meiji bertemu dengan seorang turis asing yang bertanya arah ke kantor pos dalam bahasa Inggris. Meiji pun mampu menjawabnya dengan lancar. Dan lagi-lagi, itu adalah bagian dari rencana orang tuanya, untuk membiasakan Meiji menggunakan bahasa Inggris di situasi nyata. Sepulang sekolah, datanglah kakek dan nenek dari pihak ibunya, membawa hadiah mahal untuk Meiji. Namun agen rahasia yang bekerja untuk ayah Meiji segera turun tangan. Mereka menggagalkan pemberian hadiah itu karena khawatir akan merusak pola pendidikan yang sedang dijalankan, yakni mendidik Meiji agar tumbuh tanpa dimanjakan materi. Dalam perjalanan, Meiji bertemu temannya yang naik mobil mewah. Temannya mengejeknya sebagai anak orang miskin. Meiji hanya diam, tak membalas satu kata pun. Cerita lalu mundur ke beberapa tahun sebelumnya. Kita melihat ayah dan ibu Meiji berdiri di depan rumah kumuh, tempat masa kecil sang ayah. Di sanalah sang ayah berniat membangun kembali rumah sekaligus markas untuk mendidik Meiji dengan cara keras, seolah-olah mereka benar-benar orang yang tak mempunyai apa-apa. Awalnya ibu Meiji menyetujui ide itu. Tapi saat tahu bahwa mereka harus hidup dalam pura-pura kemiskinan, ia langsung menolak keras rencana tersebut. Kembali ke masa sekarang, keluarga Meiji merayakan ulang tahunnya. Ketika sedang memotong kue, sang nenek nyaris membocorkan identitas mereka yang sesungguhnya. Untungnya, ayah Meiji berhasil mengalihkan pembicaraan dan menyelamatkan situasi. Setelah pesta berakhir, kakek dari pihak ibu memberikan uang kepada Meiji agar ia bisa membeli apapun yang diinginkannya. Tapi, bukannya senang, Meiji justru menyerahkan uang itu kepada ayahnya, dan memintanya untuk digunakan sebagai kebutuhan rumah tangga. Sebagai balasan, sang ayah memberikan tabungan yang selama ini disimpannya, lalu berkata jika mulai sekarang, Meiji lah yang bertanggung jawab mengatur keuangan rumah ini. Malam harinya, semua anggota keluarga terlihat sedang membaca buku di ruang tengah. Setelah itu, ayah Meiji naik ke atap untuk memperbaiki bagian yang bocor. Meiji yang melihat sepatu ayahnya mulai rusak, ia pun merasa prihatin. Setelah itu Meiji pun berkata bahwa ia akan menabung agar bisa membelikan ayahnya sepatu baru. Mendengar hal itu, sang ayah tersenyum bangga dan berpikir jika hasil didikannya selama ini membuahkan hasil. Setelah Meiji masuk kamar, ayah dan ibunya pergi ke markas rahasia yang terhubung lewat sebuah lemari. Di dalam markas itu, ternyata para tetangga mereka selama ini adalah staf atau karyawan yang bekerja untuk kedua orang tua Meiji. Keesokan harinya, Meiji pergi ke pasar untuk membeli sayuran. Di sana, ia bertemu dengan penjual yang berbicara menggunakan bahasa Inggris. Meiji pun mampu melakukan transaksi dalam bahasa Inggris dengan lancar. Setelah itu, ia lewat sebuah toko ponsel. Pemilik toko menawarkan Meiji untuk melihat-lihat. Meiji juga sempat mampir ke lapak penjual sepatu dan terlihat memperhatikan sepatu-sepatu dewasa. Sesampainya di rumah, Meiji menyerahkan belanjaan kepada ibunya. Namun ibunya curiga karena Meiji terlihat menyembunyikan sesuatu. Ia mengira Meiji sudah membeli sepatu baru untuk ayahnya. Di dapur, ibunya menukar bahan makanan mentah dengan masakan jadi yang sebelumnya sudah disiapkan oleh staf mereka secara rahasia. Ia juga memberitahu staf lainnya bahwa Meiji mungkin telah membeli sepatu untuk sang ayah. Namun saat makanan hendak disajikan, ternyata Meiji diketahui bukan membeli sepatu, melainkan membeli sebuah tablet. Diam-diam, Meiji juga terlihat sedang memainkan tablet tersebut di kamar mandi.
Keesokan paginya, ayah Meiji berpamitan karena harus pergi bekerja beberapa hari. Saat memeluk ayahnya, Meiji kembali melihat sepatu ayahnya yang semakin rusak. Sang ayah berpesan agar Meiji menjaga ibu dan neneknya karena ia adalah satu-satunya laki-laki di rumah. Mendengar hal itu, Meiji merasa sangat bersalah. Ia pun berencana menjual tabletnya agar bisa menebus kesalahannya. Namun, sesampainya di toko, tabletnya sudah rusak dan penjual pun menolak untuk membelinya kembali. Meiji pulang dengan perasaan sedih dan menangis. Di jalan, ia melihat sebuah restoran yang memberikan cemilan gratis untuk pelanggan yang mengantri. Ia pun mengajak ibu dan neneknya untuk makan di sana. Saat di dalam, Meiji mengambil banyak cemilan untuk mereka. Namun hal itu membuat ibu dan neneknya merasa malu karena dianggap rampus di depan umum. Ibu dan nenek Meiji berpura-pura jika penyakit nenek kambuh, lalu mereka buru-buru kabur untuk menutupi rasa malu. Malam harinya, si nenek menasihati Meiji agar kelak tumbuh jadi orang hebat. Bahkan ia pura-pura batuk darah agar lebih dramatis. Keesokan paginya, Meiji mulai mengumpulkan botol dan kaleng bekas di jalanan. Tapi tiba-tiba, teman-teman sekolahnya muncul dan mulai mengganggunya. Dari jauh, ibunya yang melihat lewat kamera CCTV hanya bisa marah karena tak bisa berbuat apa-apa. Ayahnya menenangkan dan berkata bahwa ini adalah bagian dari proses agar Meiji tumbuh jadi pemimpin yang kuat. Ternyata, tablet milik Meiji yang rusak bukan karena kecelakaan, tapi memang disengaja oleh mereka sebagai bagian dari rencana mendidik Meiji. Lalu Meiji menghadapi sebuah situasi di mana ia bisa saja mencuri, tapi justru ia berkata jujur pada pemilik toko bahwa ia sudah membantu menutup mesin kasir. Tindakannya itu menunjukkan sebuah kejujuran. Salah satu staf ayahnya yang tak tega, sengaja menaruh botol-botol bekas dekat tempat sampah agar Meiji bisa menemukannya. Tak lama, Meiji datang dan mengambil botol-botol itu. Saat itu juga, muncul seorang pria asing yang membeli semua botol yang dibawa Meiji. Para staf yang melihat dari kejauhan mengira jika pria itu adalah sebagian dari rencana mereka. Pria asing itu mengajak Meiji makan di sebuah hotel mewah, lalu memperkenalkannya pada seseorang, yang ternyata adalah kakak kandung Meiji sendiri, bernama Dajun. Tapi Meiji belum mengetahui kebenarannya. Sementara itu, di rumah, salah satu staf memberitahu bahwa Meiji sedang bersama guru bahasa Inggris. Namun neneknya berkata kalau hari itu tidak ada pelajaran bahasa Inggris. Mereka pun panik dan segera menuju hotel. Di sana, mereka menangkap pria asing dan Dajun. Saat ayah Meiji hendak membawa Meiji pulang, ia menyadari bahwa pria gondrong yang bersamanya adalah Dajun, putra sulungnya sendiri. Akhirnya mereka memutuskan untuk menyimpan rahasia ini dan meminta Dajun merahasiakan semuanya. Sesampainya di rumah, Meiji diinterogasi soal tablet yang ia beli. Tapi sang ayah memaafkan dan mencari solusi atas uang yang telah digunakan Meiji. Meiji pun mengusulkan ide untuk mengumpulkan botol sebagai gantinya. Ayahnya memberi petunjuk tentang tempat terbaik untuk menemukan banyak botol bekas. Meiji langsung sadar kalau yang dimaksud adalah stadion sepak bola. Ternyata, ayahnya sudah menyewa seluruh stadion agar Meiji dan keluarga bisa mengambil ribuan botol di sana. Mereka pun sangat senang. Hari berikutnya, Meiji berangkat ke sekolah dengan berlari. Aksi berlarinya itu ternyata menarik perhatian seorang pelatih atletik profesional. Tak lama kemudian, pelatih itu datang ke rumah dan mengajak orang tua Meiji bicara. Ia ingin merekrut Meiji untuk mengikuti Olimpiade Nasional. Melihat semangat Meiji, ayahnya akhirnya luluh dan mengizinkannya. Tapi saat di markas rahasia, sang ayah menyusun rencana lain agar Meiji gagal ikut Olimpiade. Malam harinya, ia mengoleskan sesuatu ke kaki Meiji saat tidur. Ketika bangun, kaki Meiji terasa mati rasa. Semua panik, bahkan neneknya lumpuh sampai lupa berdiri dan memberikan kursi rodanya. Meiji dibawa ke dokter, yang ternyata juga bagian dari jaringan rahasia sang ayah. Dokter itu mengatakan bahwa Meiji tidak bisa mengikuti Olimpiade karena kondisinya. Saat pulang, sang ayah menasihatinya bahwa meskipun gagal jadi atlet, Meiji masih bisa sukses lewat cara lain, yaitu dengan masuk Universitas STB, universitas elit di negeri itu. Ayahnya pun berjanji akan membelikan sepeda agar Meiji tak perlu berlari ke sekolah lagi. Beberapa tahun berlalu.
Meiji kini tumbuh jadi remaja SMA yang tampan. Ia juga dekat dengan seorang teman perempuan bernama PV. Suatu hari, saat pulang sekolah bersama, PV memberitahu bahwa dirinya diterima di sekolah ternama. Dengan polos, Meiji bertanya apa alasan PV bisa diterima. Karena menurutnya Meiji menilai gerakannya kaku dan tidak menarik. Kesal, PV langsung menendang Meiji lalu meninggalkannya begitu saja. Saat pulang, Meiji diminta tetangganya untuk memecahkan soal menggunakan rumus matematika. Tanpa ragu, Meiji pun berhasil menjawabnya. Tapi saat hendak masuk rumah, ia mendengar percakapan keluarga tentang biaya kuliahnya di masa depan. Meiji pun makin termotivasi untuk belajar lebih giat. Keesokan harinya, saat pelajaran berlangsung, guru yang sedang mengajar ternyata tengah diawasi untuk promosi jabatan sebagai wakil kepala sekolah. Namun karena Meiji mengajukan pertanyaan yang sangat kritis, sang guru justru kesulitan menjawab. Akibatnya, guru itu gagal mendapatkan promosi, dan melampiaskan kemarahannya dengan menghukum Meiji, tidak diperbolehkan mengikuti pelajaran sore. Meiji pun pulang lebih awal. Dalam perjalanan, ia tanpa sengaja melihat neneknya sedang bermain basket, yang membuat sang nenek panik dan buru-buru kabur. Saat sampai rumah, Meiji melihat neneknya sudah ada di dalam. Merasa curiga, Meiji pun menunjukkan sepatu yang tertinggal saat si nenek kabur tadi. Namun si nenek terus membantah. Meiji lalu mencoba mencari orang rumah ke kamar-kamar, tapi semuanya kosong. Tiba-tiba, ibunya muncul dari kamar sambil memakai perhiasan mahal, yang semakin membuat Meiji bingung dan curiga. Ia pun menceritakan semuanya kepada ayahnya. Namun sang ayah hanya menjawab mungkin karena Meiji kelelahan karena terlalu banyak belajar. Karena kejadian ini, ayahnya memutuskan untuk menjalankan rencana B, yaitu memindahkan sang nenek ke divisi dalam markas rahasia mereka. Keesokan paginya, rumah terasa sepi. Meiji melihat foto neneknya terpasang di dinding, seperti tanda duka. Ayahnya lalu menjelaskan bahwa semalam nenek meninggal karena penyakitnya kambuh. Ia pun meminta Meiji untuk menghadiri pemakaman nenek. Di lokasi pemakaman, semua orang sudah bersiap. Meiji datang dengan perasaan hancur. Saat melihat wajah nenek yang tampak pucat di dalam peti, Meiji menangis dan berkata, jika ia belum sempat membelikan rumah untuk nenek. Ucapan itu membuat sang nenek terharu, karena selama ini ia memang sudah menganggap Meiji seperti cucunya sendiri. Ketika peti hendak dibawa keluar ruangan, si nenek nyaris terbangun karena terbawa emosi. Untung saja ibu Meiji berhasil menyelamatkan situasi agar penyamarannya tidak terbongkar. Beberapa hari kemudian, Meiji tak sengaja bertemu kembali dengan PV. Ia pun menceritakan semua kejadian aneh yang dialaminya, tentang ia sempat melihat neneknya sebelum meninggal, dan juga ibunya yang tiba-tiba muncul mengenakan perhiasan mewah. Mendengar cerita itu, PV mulai curiga dan berspekulasi kalau ibu Meiji mungkin berselingkuh. Kecurigaan itu makin kuat ketika mereka makan bersama, dan PV memperhatikan betapa ibunya masih sangat cantik, sementara ayah Meiji terlihat jauh lebih tua. Suatu hari, saat Meiji berada di kelas, ia mendapat telepon dari PV yang mengatakan bahwa ia baru saja melihat ibu Meiji pergi bersama pria lain. Meiji pun panik dan langsung pergi ke alamat yang diberikan PV. Sesampainya di rumah tersebut, ternyata orang tua Meiji dan kakaknya Dajun sedang berdiskusi tentang rencana besar pendidikan Meiji. Begitu Meiji mengetuk pintu, ibunya langsung membuka dan mengajaknya masuk. Ia menjelaskan bahwa mereka bukan berselingkuh, tapi sedang bekerja untuk pemilik rumah tersebut. Sementara itu, Dajun dipaksa sembunyi di lantai 2, agar Meiji tidak tahu bahwa mereka semua masih menyembunyikan rahasia besar tentang keluarga dan masa lalunya. Ji mulai merasa aneh. Ia bilang ke ayahnya kalau rumah itu terlihat familiar, apalagi saat matanya menatap sebuah kolam renang. Tiba-tiba, muncullah Dajun, dalam keadaan terikat, menuruni tangga. Sang ayah buru-buru mengalihkan perhatian Ji agar tak melihat, tapi Dajun terus mendekat. Akhirnya, ayahnya menarik Ji sampai ia jatuh ke kolam. Beberapa waktu kemudian, Ji bilang ke ayahnya kalau dia akan berusaha masuk ke Universitas B. Beberapa hari setelah itu, Ji pamit ingin ikut ujian masuk universitas. Tapi, orang tuanya malah curiga karena tingkah Ji terasa aneh. Di sisi lain, Dajun terlihat sedang beli peralatan dan mulai melatih fisiknya. Seperti sedang bersiap untuk sesuatu. Sementara itu, orang tua Ji menerima laporan nilai ujian Ji, dan hasilnya sempurna. Mereka pun bangga karena tinggal selangkah lagi Ji bisa diterima di universitas impian. Keesokan harinya,
Ji diantar ke Universitas Sinbei untuk ikut ujian akhir. Ia masuk ke ruang ujian dan mulai mengerjakan soal. Tapi setelah ujian selesai, Ji tak bisa ditemukan. Kampus sepi, Ji menghilang. Orang tuanya kembali ke markas, dan di sana mereka menemukan sebuah tas berisi foto Ji yang mulutnya dilakban. Salah satu karyawan curiga, mungkin ini ulah musuh lama. Tapi ayah Ji merasa tak punya musuh, kecuali Dajun. Karyawan lain bilang dia tahu lokasi yang dimaksud, dan mereka semua langsung meluncur ke sana. Dari kejauhan, ternyata ada seseorang yang sedang mengamati mereka. Dan orang itu adalah Ji sendiri. Ternyata, saat jatuh ke kolam dulu, ingatan Ji mulai kembali. Ia ingat gambar merpati dan curiga karena merasa selalu diawasi oleh tetangga-tetangganya. Ji pun mulai menyelidiki. Saat menggeledah lemari, dia menemukan pintu rahasia menuju markas. Ia makin yakin bahwa hidupnya selama ini penuh kepalsuan. Semua tetangganya, bahkan neneknya sendiri, ternyata adalah bagian dari organisasi ayahnya. Ji lalu menyusun rencana. Ia pura-pura ikut ujian universitas dan menciptakan skenario seolah-olah dia diculik. Saat semua sibuk mencarinya, dia menyelinap masuk ke markas dan membongkar semuanya. Termasuk fakta bahwa sejak kecil, hidupnya telah diatur seperti proyek rahasia. Ayahnya akhirnya buka suara. Dia hanya ingin menciptakan pewaris sempurna. Dia bilang Ji masih punya kesempatan ikut ujian tahun depan, dan para karyawan pun menyemangatinya. Tapi Ji tak menunjukkan emosi. Dia hanya diam. Lalu berjalan keluar markas, diikuti ayah dan semua orang. Saat tiba di gerbang, Ji akhirnya berbicara, jika ia hanya ingin berjuang dengan kemampuannya sendiri. Setelah itu, ia pun membuka gerbang dan berlari, meninggalkan semua yang selama ini membelenggunya. Ji merasa bebas. Dan di akhir film, Ji ikut lomba maraton. Tapi saat melihat botol bekas di pinggir jalan, naluri hematnya muncul. Ia punguti semua botol itu. Menunjukkan bahwa jiwanya masih sederhana, meskipun dia anak orang kaya. Film ini mengajarkan kita bahwa sehebat apapun rencana manusia, tak akan bisa menandingi takdir. Karena jalan hidup setiap orang, punya caranya sendiri.